Halo, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang dulu buat teman-teman yang baru bergabung di subunit band UKM Seni UPN Veteran Yogyakarta. Dan terima kasih, saya sudah diberi kesempatan buat menyampaikan sedikit materi pada sharing session instrumen keyboard pada kali ini. Oke, langsung aja kita bahas materinya satu persatu. Yang pertama aku bakal ngasih tahu equipment apa yang biasa aku pakai. Simple aja sebenarnya, cuman pakai dua keyboard ini sama yang tunnya sustain dan tambahan sound kecil amplifier buat keyboard ini karena menurut aku nih speakernya masih kurang. Nah, buat keyboardnya di sini aku pakai Yamaha Portable Grand DGX 650 sama Yamaha PSR 450. Untuk amplifiernya aku pakai Roland Cube XL dan sustainnya match. Jadi pada sharing session kali ini aku mau membahas 4 hal basic dalam bermain keyboard. Yang pertama yaitu sebelum kita melakukan langkah latihan-latihan selanjutnya, yang terpenting yaitu adalah senam jari. Apa manfaatnya senam jari? Jika kita melatih paling tidak 10-15 menit setiap hari, senam jari bisa mengurangi kemungkinan kita terpleset jika kita mendapat part atau bagian solo pada sebuah lagu. Yang kedua manfaatnya adalah kita dapat mengatur tempo permainan kita. Ada bermacam-macam bentuk senam jari dalam keyboard, tapi pada kali ini aku bakal nyontoin dua bentuk senam jari pada keyboard. Yang pertama yaitu senam jari arpeggio dan kedua adalah senam jari tangga nada. Yang pertama senam jari arpeggio ya. Pertama kita main di nada do sama dengan C. Jadi tangan kiri main di do mi sol dan tangan kanan sama do mi sol, tapi ambil di oktav di atasnya. Jadi seperti ini. Lalu kita balik dari atas sol mi do, lalu turun satu oktav di bawahnya sol mi do. Lalu kita gabungin dengan tempo yang pelan terlebih dahulu. Kalau sudah merasa lancar, temponya bisa dinaikin sedikit demi sedikit. Kalau udah lancar di nada do sama dengan C, kita naik di atasnya. Caranya sama. Kita ambil semua di tuts putih aja. Temponya dinaikin kalau udah merasa lancar. Kalau udah merasa bener-bener lancar, kita bisa main di semua tuts. Pada senam jari ini kita pakai tuts putih aja. Kalau udah lancar kita bisa pindah-pindah.
kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, senam jari tangga nada. Ini lebih sederhana karena kita cuma pakai tangan kanan. Seperti biasa kita main tangga nada dari tempo yang pelan terlebih dahulu. Pertama kita menggunakan nada Do sama dengan C. Ya gampang ya, kalau udah lancar nih kita naikkan temponya sedikit demi sedikit seperti tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang progresi chord yang biasa ditemukan atau dimainkan di lagu-lagu khususnya pop. Nah, manfaat kita mempelajari progresi chord ini adalah ketika kita tidak mengetahui lagu tersebut atau kita belum ngulik lagu tersebut, tapi kita pernah mendengar. Nah, di situ kita bisa menebak-nebak dari mendengarkan lagu tersebut dan mengira-ngira progresi chord yang telah kita pelajari. Jadi, progresi chord pertama yang sering dipakai adalah progresi chord 1, 3, 4, 5. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu 1, 3, 4, 5 itu adalah notasi sebenarnya ya, tapi aku nyebutinnya pakai angka aja biar lebih gampang. Kurang lebih seperti ini progresinya. Seperti itu ya. Nah, buat contoh lagunya itu ada banyak sebenarnya, tapi aku mau nyontohin yang ada lagunya itu The Overtones yang I Still Love You. Itu progresi chordnya juga pakai ini, kayak gini. Nah, buat lagu lainnya yang pakai progresi itu juga itu ada dari lagunya Grand Fredel yang kasih putih. Sama itu pakai progresi 1, 3, 4, 5. Kayak gini. Kurang lebih seperti itu ya buat progresinya. Lalu ada lagi progresi yang sering dipakai itu progresi 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atau bisa 4, 3, 2, 5, 1. Ada banyak contoh lagunya ya, tapi aku mau nyontain yang kalian pasti tahu lagunya Anji yang dia. Kurang lebih kayak gini. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, dari progresi tadi sebenarnya bisa dikembangin, nggak cuman kayak patokannya tadi. Kayak yang tadi dari 6, 5 lalu 4. Bisa juga dikembangin jadi 6, 5 dibikin minor, terus 1 ya pakai 7, lalu ke 4 baru 3, 2, 5, 1. Jadinya kayak gini. Oh Tuhan, ku
cinta dia minor, sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Nah kayak gitu. Bisa lagi dikembangin ke dari 1 ke 7 diminis, lalu ke 3 mayor, baru ke 6, 5, 4, 3, 2, 5, 1. Itu kalau emang lagunya cocok bisa dipakai. Jadinya kurang lebih kayak gini. Oh Tuhan, ku cinta dia. Lalu pakai yang dikembangin tadi 5 minor. Itu bisa juga. Sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Nah, kayak gitu ya. Yang terakhir aku mau ngejelasin progresi chord 4, 5, 3, 6, 2, 5. Itu juga sering dipakai di lagu-lagu pop ya. Kurang lebih progresinya seperti ini. Nah, buat contoh lagunya, ada lagunya Rosa yang Jangan Hilangkan Dia, kayak gini. Itu juga pakai progresi yang tadi. Nah kayak gitu. Ada lagi lagunya Juicy Lucy yang Mawar Jingga, itu progresnya sama pakai itu juga. Nah kurang lebih kayak gini. Di sana kau bahkan tak sesaat pun teringat, ku yang selalu mengingatmu. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Nah itu tadi cuman beberapa contoh progresi chord yang sering dipakai dan beberapa contoh lagu yang pakai progresi itu ya. Nanti buat sisanya bisa kalian cocok-cocokin lagi dengan progresi yang udah dipelajari. Pasti banyak yang pakai progresi itu. Selanjutnya kita akan mengetahui atau membahas cara membuat chord terdengar lebih jazz atau jazzy. Nah, itu berfungsi ketika kita memainkan lagu-lagu yang jazz atau pop jazz, akan chord-chord kita akan terdengar lebih enak dan lebih nyaman didengarkan. Nah, buat selanjutnya aku mau ngebahas tentang gimana caranya membuat chord terdengar lebih jazz dan permainan kita terdengar lebih jazz. Yang pertama yang tentu saja udah sering kalian pakai ya mungkin ya. Jadi chord-chord biar terdengar lebih jazz itu dibikin mayor 7, atau kalau chordnya minor juga pakai minor 7. Misal nih chord C yang biasa ya. Nah kalau emang lagu kalian pengen terdengar lebih jazz, kalian tambahin notasi 7 dari nada dasar C. Jadi seperti ini. Kalau C biasa seperti ini. Kalau C mayor 7 seperti ini.
jadi terdengar lebih jazz ya. Kalau minor bisa dibikin minor 7. Misal nih A minor biasa. Nah, terdengar lebih jazz kan? Nah, buat minor, selain dengan menambahkan minor 7, kita juga bisa membuatnya seperti ini. Kita coba di D minor dulu ya. D minor biasa seperti ini bunyinya. Lalu kita ubah seperti ini biar terdengar lebih jazz. Kedengeran ya bedanya. Ini D minor biasa. Ini yang udah diubah. Jadi tangannya seperti ini. Dari D minor biasa, tangan kanannya yang jempol naik 2. Lalu yang ujung juga dinaikin. Jadi seperti ini. Nah, buat E minor juga sama caranya. Ini juga seperti ini. Tangannya juga seperti ini. A minor juga seperti itu. Seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi seperti tadi buat membuat chord terdengar lebih jazz saat kita mainkan. Nah, aku mau nyontohin menggunakan chord-chord tadi yang udah dipelajari. Aku mainkan di satu lagu. Nah, aku mau pakai lagunya Ardhito Pramono yang What Do You Feel About Me. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya buat kita membuat permainan kita terdengar lebih jazz. Yang terakhir aku bakal ngasih tahu sound-sound yang sering aku gunain pas aku main di panggung. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu sound-sound yang biasa aku pakai pas manggung ya. Yang tentunya grand piano. Karena aku pakainya Yamaha, aku seneng pakai yang live pop grand daripada yang natural grand. Karena menurut aku suaranya yang live pop grand tuh lebih keluar ya. Kalau yang natural grand tuh kayak kependem gitu. Jadi kedengaran bedanya. Ini yang live pop grand. Jadi suaranya itu kayak keluar gitu, kayak nggak kependem, nggak kayak yang natural grand. Sebenarnya itu juga tergantung selera sih ya. Enak juga, tapi aku lebih seneng yang live pop grand. Lalu sound yang aku pakai biasanya string ya. String sering dipakai buat lagu-lagu yang mellow, yang gitarnya lebih dominan, kita cuman ritme tipis buat ngisi. Kalau string biasanya kalau emang beneran mau ngisi aku pakai yang live string. Kalau lagunya nggak terlalu slow, bisa pakai yang live orkestra.
Yang live orchestra sustainnya itu lebih pendek daripada yang live strings ya. Jadi kalau emang mau ngisi yang bener-bener melo, aku lebih rekomen pakai yang live strings. Nah, sound berikutnya yang sering aku pakai pas manggung tuh tentu aja electric piano ya. Biasanya ini dipakai di lagu-lagu R&B atau lagu ngebeat yang ada nuansa-nuansa EDM-nya kayak gitu. Nah, buat electric piano aku biasanya pakai Cool Sweetcase EP atau enggak Cool Electric Piano. Tapi lebih sering pakai yang Sweetcase. Kurang lebih suaranya seperti ini. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu tadi sound-sound yang sering aku pakai pas manggung. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan buat sharing session kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan ditanyain di sesi tanya jawab. Terima kasih.